Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ya Bapak Ibu yang dihormati. Selanjutnya kita akan mencoba membahas soal-soal pada materi pelatihan implementasi kurikulum Merdeka pada tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau yang disingkat dengan P5 PPRA. Baik, kita baca soal nomor 1. Perhatikan tema-tema dalam P5 PPRA berikut. 1. Kehidupan berkelanjutan. 2. Aku sayang bumi. 3. Kearifan lokal. 4. Bhinneka Tunggal Ika. 5. Aku cinta Indonesia. 6. Bangunlah jiwa dan raganya. Tema-tema P5 PPRA yang dapat digunakan untuk jenjang MI, MTS, MA, dan MAK adalah A. 1, 3, 4, dan 6. B. 1, 2, 3, dan 4. C. 1, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 3, 4, dan 6. Soal nomor 2. Dalam 1 tahun pelajaran, proyek penguatan profil pada kelas 10, kelas 10 Madrasah Aliyah dilakukan sekurang-kurangnya A. 1 sampai 2 proyek profil dengan tema berbeda. B. 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema berbeda. C. 2 sampai 3 proyek profil dengan tema berbeda. D. 2 sampai 3 proyek profil dengan tema yang berbeda. Jawabannya adalah 3 sampai 4 proyek profil dengan tema yang berbeda. Kemudian soal nomor 3. Elemen penting dalam rapor P5 PPRA adalah A. Nama madrasah, nama siswa, kelas, semester, dimensi PPRA, dan deskripsi nilai. B. Nama madrasah, nama siswa, tema, kelas, semester, dimensi P5, dan nilai. C. Nama madrasah, nama siswa, kelas, semester, dimensi P5 PPRA, nilai, dan deskripsi capaian. D. Nama madrasah, nama siswa, tema, kelas, semester, dimensi, nilai, dan deskripsi capaian. Jawabannya adalah C. Nomor 4. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekalipun demikian, hal ini tidak berimplikasi terhadap perlakuan yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia itu satu dengan yang lain hanyalah yang mana yang dilihat Allah satu sama lain hanyalah ketakwaannya semata. Konsep inilah yang diusung untuk ditumbuh kembangkan dalam penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin melalui nilai A. Berimbang atau tawazun. B. Kesetaraan atau musawah. C. Berkeadaban atau ta'adub. D. Keteladanan atau kedua. Yang benar adalah B. Nomor 5. Merujuk pada struktur kurikulum MTS pada KMA nomor 347/2022, total jam pelajaran semua mata pelajaran pada kelas 7 MTS Al-Husna adalah 1440 jam pelajaran. Sebagai ciri khas madrasah, pada kelas 7 MTS Al-Husna menambahkan 2 mata pelajaran dengan alokasi waktu masing-masing 2 jam pelajaran setiap minggu. Berdasarkan hasil musyawarah tim fasilitator proyek, disepakati bahwa pelaksanaan P5 PPRA pada tahun pelajaran 2023-2024 dialokasikan sebesar 20%. Dengan demikian, alokasi
waktu yang tersedia untuk pelaksanaan P5 PPRA pada kelas 7 MTS Al-Husna adalah sekitar titik-titik jam pelajaran: A 303, B 288, C 317, D 316. Jawabannya adalah C. Nomor 6. Di sebuah MTS, tim fasilitator proyek menemukan bahwa mayoritas peserta didik cenderung mengabaikan kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. Pada berbagai sudut madrasah banyak dijumpai sampah bertebaran mengganggu pemandangan. Tak hanya itu, lingkungan madrasah juga terlihat gersang. Hanya sedikit tanaman yang tumbuh dan kondisi tidak terawat. Bermula dari kondisi tersebut, tim fasilitator proyek memutuskan untuk mendesain proyek yang diorientasikan untuk menumbuh kembangkan kepedulian peserta didik terhadap madrasah dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, tema yang dapat diangkat dalam proyek adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Bangunlah jiwa dan raganya, C. Demokrasi, D. Hidup berkelanjutan. Jawabannya adalah D. Nomor 7. Perhatikan beberapa tahapan berikut. A. Mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. 2. Membentuk tim fasilitator proyek. 3. Menyusun modul proyek. 4. Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. 5. Merancang strategi pelaporan proyek. Urutan tahapan yang benar dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar adalah A. 4, 3, 2, 1, 5, B. 2, 1, 4, 3, 5, C. 1, 2, 4, 3, 5, D. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah B. 2, 1, 4, 3, 5. Lanjut ke nomor 8. Proyek penguatan profil merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang diorientasikan untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar peserta didik. Proyek penguatan profil di madrasah diproyeksikan pada dua aspek, yaitu 1. Profil pelajar Pancasila, dan 2. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Terkait proyek penguatan profil pelajar di madrasah tersebut, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah A. Proyek profil pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar rahmatan lil alamin memiliki asesmen masing-masing. B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin dijalankan dalam bentuk kurikuler dan namun dapat juga intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. C. Madrasah dapat memilih mana yang harus dijalankan dahulu antara proyek profil pelajar Pancasila atau proyek profil pelajar rahmatan lil alamin. D. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki dimensi, elemen, dan subelemen, sedangkan profil pelajar rahmatan lil alamin memiliki nilai, subnilai, dan indikator. Jawabannya adalah A. 9. Tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin adalah A. Untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang moderat dan penguasaan kompetensi abad 21. B. Penguatan identitas khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia dan moderasi beragama dengan kompetensi dalam konteks perkembangan abad 21. C. Sebagai acuan utama untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. D. Agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah B. 10. Strategi pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin di madrasah dapat dilaksanakan secara terpisah melalui kegiatan kokurikuler maupun diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Terkait pelaksanaan projek profil pelajar tersebut, apabila pendidik bermaksud melaksanakan projek secara integratif dengan pembelajaran intrakurikuler, maka terdapat 3 tahapan penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pendidik, kecuali A. Menyusun perencanaan pembelajaran dengan cara memetakan dimensi elemen, subelemen profil pelajar Pancasila dengan nilai, subnilai, dan subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin secara terpadu dengan capaian pembelajaran atau CP. B. Melakukan asesmen terhadap perkembangan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang telah dicapai oleh peserta didik. C. Melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching dan pembelajaran langsung direct teaching dalam rangkaian pembelajaran yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya. D. Melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran atau CP maupun perkembangan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin secara terpisah. Jawabannya adalah B. Melakukan asesmen terhadap perkembangan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang telah dicapai oleh peserta didik. Ini kecuali ya. Yang lain berarti benar. Baiklah, itu pembahasan dan jawaban dari soal pelatihan implementasi kurikulum merdeka pada materi P5 PPRA. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.